Hello, welcome back to Ijong Podcast. Oke, gue pengen nyapa-nyapa dulu buat semuanya. Thank you yang udah dengerin. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lebih banyak. Amin. Dan gue mau ngucapin sebelumnya udah mau mencapai Hari Raya Idul Fitri. Dan gue udah ngelewatin hampir 1 bulan lebih Ramadan ini. Gue minta maaf dan mohon maaf lahir dan batin bagi yang ngedengerin. Thank you banget buat support-supportnya. Thank you banget juga buat email-emailnya. Ya meskipun gue belum bales semuanya, tapi gue minta maaf sekali lagi kalau yang belum kebales. Dan minta saran-saran, sorry karena lumayan cukup banyak email-email. Jadi thank you yang udah nge-email. Dan gue bakal ngebalasin secepatnya email-email lu yang belum terbalaskan, insya Allah. Amin. Sebelumnya, sampai di podcast bulan ini di hari raya Idul Fitri, gue pengen ceritain tentang lebaran. Sebelumnya ya, bukan tema utama ini lebaran, gue pengen ceritain aja lebaran. Jadi lebaran kali ini agak sedikit berbeda. Aduh, pokoknya berbeda banget deh dari lebaran sebelum-sebelumnya. Karena biasanya lebaran sebelumnya gue mudik, pulang kampung ke Bandung, ketemu teman-teman lama. Akhirnya ya belum bisa, karena balik lagi kan lagi ada virus atau wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk di rumah. Ya itu kan buat kebaikan kita lagi ya. Jadi ya udah, gue ikutin anjuran tersebut ya tanpa harus menyesal. Karena kalau misalnya gue kena, konyol, gara-gara gue mudik gue kena kan gimana ya, kelanjutan hidup gue juga perlu difikirkan anjir. Ya kali gara-gara virus gue nggak mau lanjut hidup. Makanya ya udahlah, gue terima apa adanya. Cuman terlalu banyak kenangan, asik, kenangan. Untung bukan kenangan sama mantan. Aduh, anjing, itu gak ada pasangan gue, bisa dijewer gue. Tapi yang intinya adalah kenangan sih. Kenapa gue bisa bilang kenangan? Karena banyak banget momen yang sebelum-sebelumnya Hari Raya Idul Fitri tahun lalu di 2019, eh gue lebih banyak berkumpul sama teman-teman di sana, menghilangkan penat di ibu kota, terutama ya macet apa. Cuman sama sih, Bandung juga macet, tapi seenggaknya ketemu temennya itu yang lebih menyenangkan hati gue. Banyak mencari cerita-cerita, banyak bertukar pikiran apa sih yang selama ini lu kerjain selama di Bandung. Dan mereka juga nanya balik, apa yang lu kerjain di ibu kota tuh, kayak gitu-gitu. Atau enggak, sedikit datang ke toko-toko atau tempat-tempat nostalgia yang waktu itu pernah gue datengin di saat gue masih remaja ataupun kuliah, kayak gitu. Pokoknya banyak kenangan seru sih, sampai kenangan tentang saudara, cerita sana sini, saling membanding-bandingkan antara saudara. Ya, saudara gue ya, kayak gitu sih. Membanding-bandingkan mana yang lebih pintar, mana yang lebih enggak. Dan gue kedapatan yang bego terus. Nggak pernah ranking, selalu salah. Nggak pernah gitu loh kuliah gue selalu tepat waktu, kayak gitu loh. Molor mulu lah kuliah gue intinya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, itu kan bagian dari kenangan. Sedih sih nggak bisa pulang kampung, tapi ya udah, it's okay, demi nggak kena virus. Oke, inti podcast kali ini gue bakal ceritain tema gue, yaitu tentang peka atau perasa. Kenapa? Karena di sekitaran gue banyak banget nih yang lagi berkeluh kesah, lagi sedih, lagi bete. Meskipun ini udah sering terjadi ya, yaitu teman-teman gue banyak banget yang cerita, anjir kenapa ya cewek gue selalu deh kayak gini. Kalau gue nggak peka marahnya minta ampun. Kalau gue nggak ngerti apa isi hati dia, uh itu bisa membolak balikan hati, anjay. Bingung gue tuh kalau ke teman-teman gue ngomong kayak gitu. Tapi yang pasti adalah
mereka sebagai cowok atau sebagai lelaki banyak banget yang berpikir, kenapa ya perempuan seperti itu? Dan gue di sini bakal bercerita tentang sebagai cowok apa sih yang difikirkan kalau mereka tuh nggak peka, apa yang dirasakan mereka sampai mereka tuh nggak peka. So tetap stay tune terus di Ijong Podcast. Setiap orang yang mereka mempunyai pasangan atau menyatukan dua hati, pasti mereka pernah mengalami hal seperti, kamu sampai kapan sih bisa peka? Susah ya ngomong sama kamu, nggak ada peka-pekanya. Ih, ribet deh. Kamu tuh nggak peka apa yang aku omongin ya? Susah ngomong sama kamu. Nah, yang kayak gitu, Bray. Pasti gue yakin yang ngedengerin ini, yang perempuan sering banget ngomong kayak gitu ke cowoknya. Sama, cowoknya juga sering banget ngedengerin apa yang diomongin sama ceweknya. Gue di sini bakal ngambil sudut pandang dari cowok. Kenapa? Ya di sini karena gue ngerti menjadi cowok, karena gue bukan cewek. Simple itu sih. Sorry, bukannya gue bermaksud berpihak ya. Tapi di sini gue berpikir, apa sih? Dan kenapa cowok tuh susah banget peka? Cowok tuh susah banget sedikit gitu tahu arti tentang cewek dengan bahasa isyarat. Nah, satu hal yang harus cewek tuh mengerti. Buat lu yang ngedengerin adalah cewek, lu harus ngerti satu hal. Cowok, mereka adalah makhluk hidup yang kebanyakan berpikir secara logika, memakai otak aja tanpa memakai hati. Kebanyakan. Tapi gak gue bilang semua. Tapi ada. Dan kenapa mereka gak bisa peka? Karena mereka gak bisa baca apa bahasa isyarat lu. Mereka tuh gak ngerti. Dan susah buat mengerti. Bahkan gue yang udah hidup 20 tahun lebih sama pasangan gue, sampai sekarang gue tuh susah. Sumpah. Susah banget buat ngerti apa sih yang dimauin pasangan gue kalau dia pakai bahasa isyarat. Dan mungkin sekali-sekali bisa dimengerti, sekali-sekali. Kadang-kadang cowok ada pekanya lah, pastinya. Tapi kadang cowok juga manusia, makhluk hidup. Bisa dibilang kalau gua itu terkadang kurang perasa. Makanya kenapa gua kurang peka, kurang mengerti. Ya balik lagi karena gua kurang perasa. Mungkin ada cowok sebagian kayak gua, dan ada lagi yang mereka emang orangnya kurang peka tapi perasa. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Setiap cowok, mereka sebenarnya ngerti apa yang diinginkan sama ceweknya, sama pacarnya, atau sama pasangannya. Tapi yang salahnya di sini adalah cowok tuh suka nerka-nerka. Cowok tuh cuma berpikir kayak seperti ini. Oh, kamu mau ini. Atau, oh iya aku tahu maksud kamu pinginnya dimanja kan. Kayak gini. Mereka tuh mikir pakai logika. Dan di saat logika mereka benar, ya mereka sombong. Tapi di saat mereka logikanya salah, ya mati kutu. Makanya kalau bisa dibilang terlalu berharap buat cewek untuk kepekaan pacar lu, pasangan lu, agak susah sih, Bray.
Sumpah agak susah, gue aja sampai sekarang aja nggak bisa peka. Banyak banget kalau gue bilang flashback dari zamannya gue baru pacaran sampai gue punya pasangan. Peka tuh udah kayak senjata maut, skakmat gitu gue, karena serba salah. Nggak tahu ya, apa cowok emang serba salah ya, giliran nggak peka salah, atau giliran udah peka makin salah. Entahlah, atau mungkin cuman gue doang yang ngerasain sama pasangan gue. Ya, gue positive thinking, mungkin di belahan dunia ini ada yang kayak gue, nggak cuman gue doang. Jadi ya positive thinking aja lah gue mikirnya. Oke, ngomongin tentang flashback, gue zaman dulu SMA itu tuh, peka adalah suatu hal yang udah jadi makanan hari-hari. Bahkan kalau gue nggak peka itu bisa berantem seharian, sampai bahkan besoknya, sampai kita yang cowok harus mohon-mohon, please maafin, sorry deh aku nggak peka, maaf ya, aku tuh nggak tahu, aku nggak ngerti kamu maunya dipekain bagian mana, kamu tuh maunya dimengerti bagian mana, aku kurang ngerti. Atau aduh, maaf ya aku nggak ngerasain. Anjir, itu jahat sih. Tapi ada teman gue yang kayak gitu. Ada yang mereka ngomong nggak ngerasain. Iya, ada salah ada benar sih. Tapi kan balik lagi, ya hati orang mana ada yang tahu, Bray. Jadi kisahnya dulu sama mantan mantan pacar. Dia tuh suatu saat pingin yang namanya peka kalau gua itu harus tahu saat dia dimanja, atau bisa dibilang lagi pingin banget dimanja. Karena waktu itu dia lagi struggle karena tentang keluarganya. Tapi ya balik lagi, gue manusia, gue cuman bisa peka sampai ujung batas aja, nggak bisa semuanya gue peka. Bahkan kalau bisa dibilang bisa kehitung jari gue tuh peka sama dia. Waktu itu ceritanya adalah di saat lagi di kantin, lagi mau makan nih, ya makan istirahat lah. Terus dia ngomong gini, kayaknya kurang enak nih makan kayak gini, aku pingin makan yang lain. Terus gue bilang kan, ya udah makan aja yang lain, ambil aja. Terus ya udah, aku pingin makan yang enak-enak nih, yang anget-anget. Terus gue bilang kan, ya udah ambil aja, kenapa emang? Terus tiba-tiba marah, Bray. Tiba-tiba nggak suka gitu lah. Gue bingung dong. Tiba-tiba dia ngomong, kamu tuh nggak pernah peka ya, aku tuh pingin diambilin makanannya, aku tuh pingin makan bakso yang anget-anget itu di depan situ, tinggal kamu doang ambilin, kata dia gitu. Ya gue bingung dong, Bre. Dia pingin makan anget-anget, ada banyak, ada somai, ada empe-empe, ada otak-otak, ada nasi goreng. Ya kali gue tanyain ke abang ya, bang, abang tahu nggak makanan kesukaan dia apa? Iya iya kali, dia kan cewek gue, anjir. Dan masa ya gue harus selalu manjain? Ya gue juga bingung lah. Gue, ya kali otak gue terbuat dari apa, anjir, harus mengerti terus. Anjir, mesin kali gue selalu ngertiin mulu. Sampai akhirnya dia balik ke kelasnya, udah gitu aja anjir. Dan udah marah itu kayak gitu, buset dah. Gue sampai nggak ngerti gitu, bro. Ya gimana ya,
Akhirnya ya balik lagi, gue lagi harus minta maaf, gue lagi datang ke kelasnya, atau gue lagi datang pas lagi jam kosong pelajaran. Gue bilang sorry ya, maaf aku tuh nggak tahu kamu mau yang mana. Digituin malah makin marah. Ya lagian kamu tuh nggak tahu apa aku pinginnya ini, aku tuh pinginnya itu. Kenapa sih tinggal ambilin doang susah banget? Anjir. Dan gue tuh bingung gitu kadang-kadang. Apa sih yang dimauin perempuan tuh apa? Cewek tuh maunya kayak gimana? Udah dipekain makin marah, nggak dipekain marah. Bunuh aja sekalian, matiin aja cowok lu. Karena pada dasarnya cowok susah, cuman ya ada kali 1 banding 10 mah yang cowok kayak gitu. Itu juga kalau dia kagak pusing-pusing. Kalau dia pusing-pusing mikirin aja, udah terlalu mikirin banyak di otaknya dia tentang lu, sampai akhirnya dia kagak kepikiran yang lain, kagak makan, kagak mandi, bau-bau dah tuh mikirin lu terus. Buset. Tapi ya kali sampai lu harus punya cowok kayak gitu, cuman buat secerca kepikiran bahwa dia harus peka sama lu. Wah gila sih, anjir. Agak sedikit jahat, tapi mungkin itu kesenangan buat kaum perempuan. Ya gue nggak mau ngejudge, tapi mungkin ya, karena kadang-kadang pasangan gue kalau dipekain tuh senengnya minta ampun. Kalau udah sampai intinya kita tahu apa yang dia mau, wah gila. Itu kalau bisa dia terbang terbang gitu. Kalau dia bisa ngomong aku senang peka kamu tuh, wah gila, terbang dia. Aduh, ada aja tuh. Itu pas SMA. Beda lagi ceritanya bahwa pas gue di kuliah. Jadi singkat cerita, gue punya pasangan pas gue kuliah, mantan lah. Mantan pacar sih, bukan pasangan. Kalau pasangan mau udah jadi dong anjir. Jadi mantan pacar. Ini orang tiap hari kerjaannya nih ngajak berantem mulu. Wah anjir, udah makanan tiap hari. Yang sebelum ini SMA ngajak peka, udah makanan tiap hari. Kalau ini ngajak berantem dulu, ngajak berantem sampai tahu kalau dia pingin dipekain. Nah, baru tuh selesai berantem ya. Kalau nggak gitu, ya berantem terus sampai gue harus peka, harus tahu gitu maunya apa. Jadi pernah, gue inget banget, pernah waktu itu, seingat gue adalah gue mau kuliah, terus abis itu pas gue kuliah tiba-tiba dia ngechat, dia bilang dengan hal simpel banget, dia ngomong gini, kamu lagi di mana? Terus gue jawab, ini lagi di kampus, mau kuliah. Terus dia bilang, oh mau kuliah, selesai jam berapa? Ya jam 12 siang lah, kata gue. Terus dia jawab lagi, lama amat jam 12 siang, nggak bisa lebih cepet ya? Bingung gue. Terus gue jawab aja, ya nggak bisa lah, namanya juga kuliah, tergantung dosennya lah. Gue bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba apa? Marah, langsung gak ngechat lagi. Dan lo tau nggak, di saat di situ gue chat lagi dong, udah hampir 20 menit dia udah gak ngechat lagi. Dan gue ngechat, gue tanya lagi apa, dirit bray, dirit. Wah gila bener kata gue, ini bener-bener kayak gue ngerasa, oh ngambek lagi, marah lagi, ngajak berantem lagi. Buset, lagi kuliah, mau gue lagi mandi, mau gue lagi tidur, ngajak berantem mulu kalau nggak peka. Tahu nggak kira apa? Itu gue lagi kuliah, gue izin ke dosennya, pak maaf, kenapa? Kata dosen, mau ke toilet. Mau ngapain? Ya sebentar pak, mau buang air kecil. Ya udah jangan lama-lama, nanti kuis. Wah
Bingung gue pas dosennya ngomong gitu kan. Ah udahlah, wallahu alam lah. Gue tinggalin tas gue di kelas. Gue udah ngechat temen gue nitip tas, nanti pas pulang kuliah gue ambil di kosannya. Gue datang langsung, bucin gue tuh. Datang gue ke sana. Pas gue datang, makin marah. Buset, serba salah. Tiba-tiba gue datang, dia ngomong gini, ngapain kamu datang? Anjir, kesel dong gue diomongin kayak gitu, bray. Langsung lah gue ngomong, gue gas. Ya aku datang kan, tadi kamu marah-marah, aku tahu. Kamu nyuruh aku datang. Terus tiba-tiba apa, bray? Makin marah, makin kesel. Udahlah sana kuliah aja. Ngapain sih? Udah gak peka amat. Kamu tuh gak tahu ya, aku lagi pingin ketemu kamu. Aku pingin sama kamu. Anjir, nih orang kagak ngerti apa ya? Kalau gue lagi kuliah gitu loh. Anjir. Terus tau gak ujung-ujungnya apa? Gue minta maaf dong. Anjir. Kalau lu yang ngomong ini semua toxic relationship, mungkin iya. Cuman kalau di diri gue adalah, gue berpersepsi bahwa nggak semua tuh toxic. Ya hubungan emang kayak gitu, kita tuh harus peka, tapi ngerti batasan aja. Kalau di sini gue ngerti batasannya, bahwa sebenarnya emang dia main dimanja, meskipun gue harus ngorbanin kuliah ya. Tapi di sini ada satu tujuan gue, yaitu biar dia ngerti gue ada perjuangan. Emang gue orangnya kurang berjuang, makanya gue berjuang sampai segitunya. Tapi poin di sini adalah dia tetap marah, and then gue minta maaf, clear, selesai tuh. Kalau gue udah minta maaf selesai. Kalau gue ngajak debat terus, lanjut tuh sampai subuh subuh dah di sana gue. Sampai gue ajak sholat dia, kalau bisa mah anjir. Buset, dibikin berantem mulu gue. Dan akhirnya gue minta maaf, ujung-ujungnya apa? Kita makan yuk, aku lagi pengen makan sama kamu. Ya elah Mali, lu ngajak makan doang sampai ngajak berantem anjir. Terus tiba-tiba pas di jalan lagi boncengan dia ngomong gitu, sebenarnya sih nggak apa-apa, kamu ngajak makannya nanti aja pas udah selesai kuliah. Anjir, itu motor kalau gue bisa standingin, gue standingin berdua. Buset, kata gue, marah-marah mulu anjir. Ya udah tuh gue makan tuh. Itu yang dari gue makan niat tuh awal-awal, sampai dia nyerocos gitu. Maaf ya, kamu jadi nggak kuliah. Maaf ya, kamu jadi kayak gini. Itu yang tadinya gue makan pakai sendok, gue niat makan pakai kaki. Saking gue udah bete nya anjir, sumpah. Kesel gue anjir. Ada aja orang-orang kayak gitu tuh. Bucin gue juga, aduh. Tapi ya udah, pengalaman. Gue mikir itu pengalaman gue. Dan lanjut dari situ, selesai makan, gue ajak balik dong. Gue ajak balik. Kirain gue masalah clear tuh. Ternyata ada berlanjutan di situ. Belum happy ending, masih ada fighting di situ tuh. Pas gue ngajak balik ke kosan, gue nggak tahu dong dia pengen makan seblak, mana gue tahu. Ya gue yang tahu udah makan ya kenyang pulang, itu yang gue tahu, namanya cowok. Terus dia tiba-tiba di jalan ngomong gini, itu rame ya di situ, makanan apa ya? Terus gue sambil jalan, ya gue fokus ke depan lah. Oh makanan baru kali, kata gue gitu ngomongnya. Terus dia diem di jalan sampai kosan. Terus pas nyampe kosan, turun kan dia turun. Terus gue mau nganterin, dia ngomong, gak usah dianterin deh. Gue bilang, lah kenapa? Tumben banget gak mau dianterin sampai ke dalam. Terus, nggak apa-apa kata dia. Ya udah anterin sampai sini aja, bisa sendiri kok ke dalam. Tuh mulutnya udah doer kayak bebek, sumpah. Yang tadinya cantik, putih, bersih, jadi kayak bebek. Untung kakak jadi soang lu, bisa jadi film-film lu jadi soang, anjir anjir. Aduh. Dan akhirnya gue tanya, ya Allah, apalagi, aku minta maaf deh, aku nggak peka lagi ya, apalagi. Terus dia ngomong, kamu mah selalu nggak peka deh. Apa sih yang kamu tahu tentang aku? Nggak pernah kamu tahu tentang aku. Aku tuh tadi
ngomong tentang yang warung rame itu, aku pengen beli seblak, di situ tuh ada seblak. Kata gue dalam hati gue. Terus gue tinggal bilang gini, akhirnya tinggal bilang gue sampai ngomong gitu loh gue. Ya udah, kenapa nggak ngomong kalau mau seblak, tinggal ngomong itu aku puterin motor aku. Jangan sampai trotoar di situ aku angkat, aku pindahin, biar kamu langsung beli seblak ke depan kosan kamu. Sampai gue gituin. Dia ngakak, anjir, dari kesal ngakak lu. Bingung dong gue, nih orang. Terus dia tinggal ngomong gini ke gue, ya udah maaf deh. Anjir, cuman maaf doang lu, gue udah sampai terbina-bina lu, marah-marah gue. Dalam hati udah gondok pin balik, udah gue nggak kuliah, besoknya tuh gue harus nyusul kuis yang tadi si bapak dosen itu ngomong. Akhirnya kan nggak kekejar kuis gue, besok harus kuis. Akhirnya tuh gue naik motor lagi sama dia, beli seblak. Buset, kata gue, segininya amat gitu perjuangan, nggak selesai-selesai gitu loh kepekaan tuh. Dan ya udah, akhirnya di situ dia seneng lagi, baik lagi. Bingung gue mau sampai kapan gitu kayak gitu aja. Aduh, ada-ada aja gitu. Dan ujung-ujungnya apa, Bray? Putus gue. Udah menjadi orang paling peka, putus lagi. Putusnya ya udah nggak sependapat, anjir. Ujung-ujungnya itu pasti. Kalau enggak, dulu mah gue ujung-ujungnya paling aku mau belajar, nggak boleh pacaran. Iya, iya. Udah gue peka banget, tetap aja digitu-gituin mulu. Buset, buset. Ya, menurut gue di sini tuh konteksnya adalah lu sebagai cewek mau sampai kapan nyuruh cowok lu tuh peka. Susah. Cowok itu kalau pakai istilahnya bahasa isyarat, gerak gerik lu, mana dia tahu dengan gerak gerik yang ada di lu gitu loh. Yang mereka tahu tuh cuman kayak pakai logika, oh kamu maunya ini, ya ngomong dong kalau maunya ini. Ya kayak gitu, cowok tuh kayak gitu. Susah. Lu yang cewek kalau nggak dengerin susah. Cowok tuh sampai kapanpun tuh susah. Sampai lu hamil, udah nikah, terus lu minta beli sesuatu, istilahnya lu lagi kepengen banget, lagi BM banget, mereka gak akan ngerti. Kalau lu misalkan contoh kayak gini, ada tuh temen gue yang udah married ya, dia waktu itu cerita ke gue, disuruh sama istrinya pas lagi hamil pingin beli skuteng, tapi pakai kepekaan gitu, pakai bahasa isyarat. Ngomongnya gini, ayah beliin itu dong yang panas-panas gitu. Ya, sebagai cowok bingung kan, apa gitu yang panas-panas gitu, semuanya juga panas-panas gitu, anjir. Terus nanya lah teman gue ini, apa bunda yang panas-panas itu apa, asik. Ya, minuman yang anget-anget. Terus ditanya kan, balik lagi nih sama temen gue, mau apa, teh hangat atau apa. Terus si istrinya ngomong, aku mau yang itu loh, yang ada cendil-cendilnya, cendil-cendil ada. Pokoknya yang bisa ngeredain tenggorokan, lagi nggak enak nih tenggorokan. Akhirnya teman gue beli sesuatu dong. Lu tau nggak beli apa dia? Dia beli bandrek, biar katanya tenggorokannya biar enak. Dan lu tau nggak cendil-cendilnya dari mana? Dia beli cendil-cendil warna pink-pink gitu di tukang pop ice terpisah, dicampurin tuh sama bandrek. Marah istrinya, ayah gimana sih, kok beli ini, ayah nggak pernah peka deh, ayah tuh nggak tahu apa pinginnya aku tuh apa, kata gitu anjir. Terus ditanya dong, ya lagian kamu ngomongnya cuma itu, emang kau pinginnya apa? Aku pingin skuteng. Anjir, itu temen gue yang dari lemes jadi strength kuat gitu loh, kayak abis minum kuku Bima Energy, anjir. Jadi kayak Samson, ngomongnya berwibawa, anjay, berwibawa nggak tuh Samson. Akhirnya ya teman gue ini marah gitu loh,
Kamu pengen skuteng tinggal bilang aja skuteng gitu, susah banget. Emang kamu kira aku lagi belajar di SMP, lagi mos, suruh beli-beli yang macem-macem, sayuran pelangi lah apalah, tinggal bilang skuteng. Terus akhirnya istrinya ngomong, ya kamu nggak tahu kan aku lagi hamil. Kamu mah susah deh kalau diomongin peka sedikit, kenapa sih? Akhirnya temen gue luluh digituin anjir. Ya udah maaf, iya salah aku lagi, ya udah aku beliin ya. Anjir, gitu, kayak gitu. Sumpah itu tuh teman gue yang udah married aja susah cowok tuh buat peka. Karena cowok tuh nggak bisa, sekali lagi tuh, buat pakai bahasa isyarat. Mereka tuh kebanyakan kebiasaan ya pakai logika istilahnya. Mana mereka ngerti dong kalau kalau lu yang cewek-cewek cuma ngomong sepatah dua kata, tapi lu pengen 1000 kata gitu yang dimengerti. Ya susah, cowok tuh nggak bisa kayak gitu. Pada dasarnya emang cowok susah untuk mengerti. Cowok tuh susah banget buat mengerti. Makanya mungkin ada yang bisa mengerti tapi nggak banyak. Gua pun sendiri yang ngeceritain ini, gue adalah tipikal yang nggak mengerti. Makanya kenapa gue sama pasangan gue kadang-kadang kalau lagi miskomunikasi gitu, dia pin peka, gue yang harus minta maaf. Ya udah maaf, aku nggak tahu kamu pinginnya apa, pinginnya kayak gimana. Ya akhirnya ya pasangan gue ngomong, tapi ya masa iya loh harus kayak gitu, harus kita minta maaf. Masalahnya kan salah kita apa, bukan yang nggak mau minta maaf, tapi kan salahnya apa dulu. Masa ya tiap hari harus kayak gitu mulu, maaf, iya salahku, maaf, maaf. Sampai kapan dong minta maaf mulu? Please lah, sekali-sekali buat cewek ngerti lah. Kalau misalnya cowok itu udah nggak peka, ya udah jangan ditambahin, kasihan anjir, bisa meledak tuh otak. Dan kalau cowok itu udah peka, iya juga jangan ditambahin kalau lu harus marah-marah, kalau lu harus lebih dimanja. Ya namanya cowok juga pasti punya kesabaran dong, mau dia sesayang apapun sama lu, ya pasti ada kesabarannya lah. Soalnya ya cowok juga punya hati, cowok juga pingin lah terkadang dimengerti. Kalau mereka udah tahu maksud lu, ya udah baikin lah, atau enggak seenggaknya ya istilah ngomong yang baik lah gitu, kayak nah yang itu kamu peka yang itu, udah kayak gitu aja. Nggak usah lu tambah-tambahin kayak kemana aja sih baru peka sekarang, dari tadi kayak pekanya susah banget. Ya gimana cowok lu mau sehati sama lu kalau lu marah-marah mulu gitu? Mau sampai kapan? Cowok lu juga susah buat ngerti lu kalau lu nya kayak gitu. Coba deh, coba belajar buat saling memahami. Oke, kalau cowok lu emang nggak peka, tolong pahamin aja. Pasti adalah satu dua tuh cowok pasti bakal peka nantinya, ataupun lu nggak tahu kapan itu dia pernah peka sama lu. Cuman di mindset lu yang cewek ini suka kepikiran cowok tuh nggak pernah peka, susah buat peka, selalu pasti. Nah yang kayak gitu harus dihilangin deh. Gue ngedenger cerita teman-teman gue, makanya kenapa gue suka kepikiran sama diri gue sendiri gitu. Anjir, ternyata bukan gue doang yang punya masalah kepekaan gitu. Anjir, teman-teman gue yang udah married, bahkan yang masih pacaran juga, anjir susah ya buat peka tuh. Jadi nyadar gue tuh sekarang tuh anjir. Makanya gue selalu ngomong kalau peka tuh adalah senjata maut. Susah buat kita tuh sebagai kaum cowok mengerti. Ya ini menurut persepsi gue sih, mungkin luar sana atau yang ngedengerin ada yang peka, peka terus kayak baterai nggak pernah habis. Anjir anjir. Pesan dari gue nih yang buat cewek-cewek, tolonglah saling saling mengerti lah. Di saat dia udah peka, jangan ditambahin dengan lu marah-marah. Pingin kemanjaan lu tuh dapat difikirkan sama pasangan lu atau sama si cowok itu, janganlah, kasihan. Cukup sampai situ aja. Kalau dia nggak peka, ya udahlah. Kalau dia minta maaf, maafin, jangan lu marahin. Kasihan, dia udah mencoba buat peka sama lu. Kayak gitu sih pesan-pesan dari gue. Jadi dari cerita ini lu ambil yang positifnya, yang negatifnya lu buang buat cewek-cewek ini. Jangan lu bermindset, wah si abang mah
lebih belain si cowok nih daripada cewek. Enggak, bukan gitu, karena gue ya cowok, bukan berpihak, tapi gue di pikiran cowok ya gue nggak mengerti kayak gitu. Mungkin kalau gue di pikiran cewek gue akan mengerti cewek kayak gimana, tapi di sini adalah perspektif gue sebagai cowok kayak gitu. Mudah-mudahan lu bisa ngambil yang baik-baiknya dari cerita gue ini. Thank you banget yang udah ngedengerin. Dan kalau mau ngedengerin selanjutnya cerita-cerita yang lain, lu bisa cari di Spotify. Lu tinggal klik kolom search, lu cari Ijong Podcast, pilih cerita yang menurut lu menarik. Kalau lu suka dengan cerita ini, lu like dan subscribe. Kalau misalnya perlu di komen-komen aja, yang bagus yang jelek terserah, gue terima semuanya. Akhir kata, see you, safety, and bye bye.